Mahfud MD sukses rencana dan cara hancurkan Jokowi. Kasus-kasus seperti ini diselesaikan. Ya, misalnya ini harus diputihkan. Cuma macam dia. Dengan beberapa kejadian yang ada di Indonesia khususnya dari sektor hukum. Yang benar-benar ini turut memprihatinkan. Di Mahkamah Agung misalnya ada 2 hakim agung bahkan ditangkap oleh KPK dan sekarang sedang diselidiki lagi oleh yang berhubungan dengan korupsi sekretaris Mahkamah Agung juga sudah ditetapkan tersangka juga waktu itu. Aparat penegak hukum dalam hal ini lembaga-lembaga yang menangani selama ini kementerian dan lembaga atau lembaga-lembaga itu sudah kurang sinergitas, kurang koordinasi dan minimnya kerjasama itu, Mas, sehingga seringkali penanganan hukum itu terus berjalan lambat atau berjalan kurang lancar. Yang kedua, tim ini tidak akan bekerja efektif karena apa? Karena tentu banyak kesulitan di lapangan, sebagaimana diketahui bahwa setiap lembaga penegak hukum itu punya kewenangan masing-masing sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Mahfud MD sukses rencana dan cara hancurkan Jokowi. Saya ingin membahas tentang salah satu tokoh yang sangat inspiratif, yaitu Mahfud MD. Tetapi, mungkin sebagian dari kita masih belum banyak yang mengenal beliau. Jadi, siapa itu Mahfud MD? Mahfud MD adalah seorang magister hukum Universitas Gadjah Mada. Beliau juga pernah menjadi prajurit teritorial Indonesia. Kemudian, dia memutuskan untuk menjadi seorang advokat dan berhasil meraih gelar doktor di bidang hukum. Pada awal karirnya, Mahfud menjadi Gojek pemerhati hukum dan menjadi pembela kolektif aset rakyat. Kemudian beliau menjadi pengacara bagi anak didik majalah Tempo pada tahun 1994. Setelah itu, Mahfud MD memutuskan terjun ke dunia politik Indonesia dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tahun 2008. Di masa jabatannya tersebut, Mahfud MD berbuat banyak dalam memerangi sistem korupsi yang ada di Indonesia. Beliau selalu menegaskan bahwa semua orang yang telah melakukan tindakan korupsi akan diberikan hukuman yang setimpal. Selain itu, Mahfud MD juga sangat vokal dalam melawan pemberantasan sistem korupsi di negara Indonesia. Karena itu, beliau mendapatkan julukan pendekar tanpa pedang karena keberanian dan ketegasannya dalam melawan kejahatan. Seiring berjalannya waktu, Mahfud MD memutuskan untuk fokus sebagai penasihat hukum dan pengamat politik. Dalam masa yang singkat, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam penanganan kasus-kasus krusial di Indonesia. Akhir kata, itu dia kisah inspiratif dari Mahfud MD. Seorang tokoh yang tak pernah lelah dalam melawan korupsi dan selalu berusaha mempertahankan keadilan di negara kita. Salam keadilan!